Em, Baiklah, jadi kita akan lanjutkan 2 minggu lalu ya. Minggu lalu saya belum kirimkan rekamannya ya. Harusnya minggu ini, cuma kan kemarin sampai Selasa itu komputer saya baru baikkan, kemudian banyak data yang hilang, jadi saya harus mulai dari awal, makan waktu, jadi tidak sempat saya untuk membuat rekaman. Nanti akan saya sertakan pengganti minggu lalu ya, rekaman untuk kuliahnya. Nah, tapi 2 minggu lalu sebelumnya itu kita sudah belajar tentang potensiometer, ya, bagaimana kita menggunakan potensiometer itu untuk segmentasi beberapa tahanan gitu ya, untuk pengukuran tahanan sebagainya, untuk penskalaan dan seterusnya. Nah, pada hari ini kita yang harusnya kita minggu lalu ya, nah kita pada hari itu kita akan mempelajari tentang rangkaian jembatan DC. Jadi rangkaian jembatan DC. Nah, rangkaian jembatan DC ini bagaimana sih bentuknya? Nah, itu sebenarnya ini mirip dengan rangkaian-rangkaian jembatan AC, cuman kita lihat fiturnya nanti ya. Kemudian referensi tetap kita gunakan adalah William de Cooper. Ya, William de Cooper ini instrumentasi elektronik dan teknik pengukuran yang diterbitkan oleh Angga. Ini ada terjemahan dari penulis aslinya, yaitu William de Cooper. Sekarang apa yang dimaksud dengan rangkaian jembatan ya? Nah, rangkaian jembatan ini digunakan biasanya secara luas untuk mengukur restansi, kapasitansi, induktansi, refrekuensi, dan parameter rangkaiannya. Nah, jembatan ini dia menggunakan prinsip keseimbangan. Jadi untuk kondisi awal, untuk initial condition itu sistem itu dibikin seimbang. Artinya ketika seimbang itulah kondisi awal dari perhitungan dari tahanan dari rangkaian tersebut. Tetapi ketika ada salah satu lengan, salah satu sisi yang berubah akibat misalnya perubahan fenomena fisik, akibat sensor atau akibat tahanan berubah, maka dia akan menghasilkan sebuah tegangan. Tegangan itu dihasilkan oleh kondisi ketika dia tidak seimbang. Jadi ketidakseimbangan inilah diukur. Artinya apa? Artinya ketidakseimbangan itu bernilai misalnya tegangan atau arus ya, yang menghidupkan lampu misalnya kita letakkan di galvanometer. Nah, itu menunjukkan bahwa seberapa besar sebenarnya perubahan itu diakibatkan oleh perubahan tahanan yang kita ukur, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dalam konsep pengukuran itu biasanya misalnya kita ukur tahanan, dalam konsep sensor itu fenomena fisik, suhu, tegangan, dan semuanya itu dikonversikan menjadi perubahan tahanan sebenarnya. Jadi kalau kalian pernah lihat iluminasi atau tingkat pencahayaan gitu ya, nah itu sebenarnya ketika cahaya berubah, itu tahanannya berubah. Jadi ketika tahanannya berubah, ini mengubah porsi dari tegangan. Jadi tegangan yang didistribusikan kepada tahanan ini, ketika tahanan itu berubah, misalnya berubah lebih besar, berarti tegangannya lebih besar, perbedaan potensial maupun besar. Ketika tahanannya kecil, maka tegangan dibandingkan dengan tahanan yang diserikan kepada dia itu menjadi lebih kecil dan sebagainya. Nah, ini konsep ini yang dipakai dalam rangkaian jembatan. Ya. Kemudian akurasi pengukuran rangkaian jembatan ini sangat tinggi. Ya. Tentu output yang diukur dengan metode null indication. Null indication artinya apa? Dia pada posisi tertentu nanti defleksi pada galvanometer itu, defleksi pada pengukuran itu bergerak. Nanti mungkin lebih lengkap nanti di slide selanjutnya. Ketika bergerak itu dia akan berhenti ketika dia sudah nol, artinya sudah seimbang. Jadi ketika sudah seimbang artinya kita bisa melihat bahwa defleksi atau penyimpangan dari jarum penunjuk dari 0 sampai titik tertentu. Nah, itulah nilai sebenarnya perubahan yang diakibatkan parameter yang kita ukur itu. Sehingga kita ketahui bahwa yang kita ukur ini berapa sih besarnya. Kemudian jembatan tidak digunakan untuk kalibrasi alat ukur atau instrumen lain gitu ya. Tetapi hanya untuk menentukan nilai dari komponen yang tidak dikenal. Ya. Nah, yang terkenal itu adalah jembatan Wheatstone yang ditemukan oleh Sir Charles Wheatstone ya, atau biasa disebut Wheatstone Bridge. Bridge itu jembatan, ya, jembatan Wheatstone. Nah,
Kalau saya sebut nanti jembatan, artinya itu kita adalah berbicara tentang rangkaian, bukan jembatan yang tol, ya, bukan jembatan Kapuas, gitu ya. Nah, itu kita bicara tentang rangkaian jembatan. Nah, kalau lihat di sini, kita lihat ini adalah misalnya di baterai, gitu ya. Nah, ini rangkaian jembatan Weston, kita lihat ini ada galvanometer di bawah. Galvanometer ini untuk mengukur apakah ketika ada arus yang mengalir pada galvanometer ini, maka dia akan menghasilkan defleksi di sini. Ya, ketika tidak ada, artinya itu kondisi nol. Nah, kalau di sini kita punya ada rasio arm, ini sama nilainya, dibuat sama ya, rasio arm ini untuk pengukuran. Nah, ini standar arm, lengan standar ya. Kemudian ini yang mau kita ukur, I4 ini ya, R4 ini, unknown, tidak dikenal. Nah, artinya apa? Ini kondisi seimbang ketika apa? Ketika R2 dikali R3 sama dengan R1 dikali R4. Itu kita sudah pelajari sebelumnya. R2 kali R3 sama dengan R1 kali R4. Nah, ketika R1 dan R2 sama, artinya tidak masalah. Artinya apa? Ketika R3 dan R4 sama, artinya apa? Berarti kondisi seimbang. Nah, jadi standar AM ini mengatur sebenarnya ini berapa sih tahanan yang tidak dikenal ini. Jadi ketika dia tidak seimbang, indikasinya apa? Tinggal lihat di galvanometernya, ada arus mengalir nggak? Misalnya kita pasang lampu sini, lampunya hidup nggak? Ketika hidup kan berarti ada arus yang mengalir. Ketika dia mati, artinya apa? Ketika dia off lampunya atau tidak jauh penunjuknya menunjukkan stop gitu ya. Artinya apa? Artinya ketika kita gerakkan R3 ini, kita gerakkan R3 seperti potentiometer gitu ya. Kita gerakkan ini, sampai pada R tertentu dan ini sudah tidak mengalir. Artinya apa? Berarti nilai R4 ini sebenarnya sama dengan nilai R3. Ya. Dengan syarat bahwa R1 dan R2 harus sama. Kalau R1 dan R2 tidak sama, ya tidak seimbang. R1, R2 sama, berarti kan kalau R3 dan R4 sama, logikanya bahwa tidak ada arus yang mengalir sini. Harus mengalir dari sini ke sini. Dari I1 ke I3, dari I2 ke I4. Tidak ada yang singgah ke galvanometer. Tetapi ketika dia tidak seimbang, artinya ketika dia lewat sini, wah ini tidak seimbang, ada arus sedikit tergantung. Bisa sedikit, bisa banyak, tergantung kondisi dari tahanan. Ada arus yang mengalir ke galvanometer ini. Apakah begini, ataukah dari kanan ke kiri gitu. Tergantung polaritasnya. Ya, nah itu seperti itu. Kurang lebih konsep dari Weston Bridge ya. Tuh, jadi mengambil dari galvanometer juga. Galvanometer ini ada, ingat sebelumnya kita sudah belajar galvanometer ini ketika dia berupa kumparan, ada beberapa tipe. Ya, jadi ketika kita aliri dengan arus, jadi kumparan itu akan bergerak. Ketika kumparan itu bergerak, kumparan itu dikopel sama jarum penunjuk, sehingga jarum penunjuk pun bergerak menunjukkan pada titik tertentu. Jadi adjustment lah seperti itu. Adjustment sampai pada titik tertentu dia tidak bisa mendorong lagi, arusnya sudah pas, berhenti di situlah nilai ukurnya. Nah sekarang ini juga pernah saya tampilkan atau tidak, tapi saya tampilkan kembali. Ini adalah penjelasan keseimbangan. Kalau kita lihat di sini ada lampu. Ini digambarkan dengan lampu. Lampu ini sebenarnya ada tahanan tertentu, ya, ada tahanan tertentu 100 watt, 40 watt. Tapi ketika misalnya ini 100 watt, ini 40, ini 100, ini 40, berarti dia seimbang. Karena R1 kali 4, jadi seberangnya R2 kali R3 itu sama. Tetapi ketika misalnya kita letakkan 100, ya ini 100, ini 100, ini 40, ini 40, nah dia tidak seimbang. Karena 100 kali 100 berarti, maksud saya 100 kali 100 itu 10.000 misalnya, tapi saya bukan bicara wattnya ya, misal tahanannya ya, misal 100 kali 100, 10.000, ini 40 kali 40 itu sekitar 16.000 ya, 1.600. Nah ini menyebabkan dia tidak seimbang. Ketika dia tidak seimbang, maka lampu ini akan menyala. Ada arus yang mengalir di sini. Gitu ya. Ini sedikit gimana dibandingkan, kalau ini garisnya begini ya, kalau ini garisnya begini. Jadi tinggal kita putar aja sebenarnya, putar ke kiri gitu ya, rotate untuk memahaminya. Jadi pada prinsipnya itu dia, yang saya jelaskan sebelumnya bahwa dia menggunakan tahanan ini
menggunakan lampu, beban lampu. Tentu lampu ini ketika dia memiliki tahanan tertentu. Tentu beda antara misalnya dia 100 watt, ini lampu 100 watt, ini lampu 100 watt, ini 40 watt ya. Jadi ketika ini, lihat ini garisnya di sini, ketika R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3, ini kan 100 kali 40. Ini 100 kali 40, sama deh kan? Tapi maksud bukan wattnya saya bilang, maksudnya pokoknya anggaplah tahanannya 100, saya tidak tahu tahanannya berapa, yang pasti ketika ini 100 dengan 100 tahanannya mirip, ini 40 tahanannya mirip gitu. Jadi tahanan R1 dengan tahanan R4, R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3 artinya sama, sehingga tidak ada arus yang mengalir kepada galvan, kita anggap ini sebagai galvanometer lah. Tetapi dalam alat ukur biasa ini dihubungkan dengan galvanometer sehingga dia berkaitan dengan penunjuk. Kalau ini dihubungkan dengan lampu sehingga ketika ada arus mengalir ini hidup. Nah, ini kita lihat ya. Ini tengok ini, ini 100. Oh, ini 100 ya. Ini 100 watt, ini 100 watt. Ini 40, ini 40. Kita lihat. Ini tidak ada, ini kecil ya. Kecil sekali ini. Nah, lihat ketika dia tidak seimbang lampu ini menyala. Ya, ketika tidak seimbang lampu ini menyala. Nah, dia ganti menjadi dia tidak seimbang tapi sedikit dia. Kenapa? Ini lihat, ini 100, ini 40 ya. Nah, lihat ada sedikit arus yang mengalir di sini. Ya. Kenapa? Karena tidak seimbang. S1 kali 4 ini 100 watt, ini 40 watt ya. Berarti tahanan ini kan lebih besar ya, lebih besar dengan R1 kali 4 itu pasti lebih besar daripada R2 R3. Jadi tidak nol. Nah, itu menjadikan ini sistem ini tidak seimbang sehingga ada arus yang mengalir pada lampu yang di posisi galvanometer ini. Nah, kurang lebih. Nah, ini udah seimbang lagi. Ketika dia seimbang, maka dia posisi tidak ada arus yang mengalir di sini. Karena arus mengalir di sini. Full ya, semuanya arus yang mengalir di sini ya. Nah, tetapi ketika dia lepas ini, ya ketika dilepas, lihat, ini menjadi tidak seimbang. Tidak seimbang, ini kecil, ini besar sekali. Arus yang mengalir di sini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dalam konsep kita nanti ini, dalam konsep pengukuran, ini diganti dengan galvanometer. Konsepnya apa? Ketika arus mengalir ke sini, bukan lampu yang hidup kalau di alat ukur, tetapi jarum penunjuk yang bergerak gitu. Jadi konsepnya sama aja. Jadi jarum bergerak pada alat ukur kan itu ketika ada arus mengalir, dihubungkan dengan kumparan tertentu menghasilkan medan magnet, sehingga magnet itu menggerakkan, memutar gitu ya, memutar sampai gaya menghasilkan defleksi atau penyimpangan untuk bergerak sampai titik tertentu. Nah, ini menggunakan lampu. Tapi konsep dari jembatan Weston kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya, konsep ini nanti ada sedikit tugas terkait ini ya. Jadi untuk jembatan seimbang maka apa? I1 R1 itu sama dengan I2 R2. Jadi arus mengalirnya sama. Ya. Arus ini mengalirnya sama ke sini. Kalau ini tidak sama, misalnya di sini berapa? 2 ampere, di sini 1,5 ya. Nah, itu berarti ada ketimpangan ya. Ya, oke. Tidak seimbang. Maka agar arus galvanometer 0, ini kita sebut dengan rasio ohm. Ya, dengan rasio itu sama. Ya, kita set sama. Gitu ya, kita set sama. Ini yang tidak dikenal, ini yang standar. Ya. Dengan kondisi terpenuhi ketika I1 sama dengan I3. Nah, itu ya. Kalau I1 tidak sama dengan I3, artinya arus mengalir di sini misalnya 2 ampere. Tiba-tiba sampai I3 itu cuma 1 ampere. Tentu ada arus yang hilang. Artinya apa? Berarti ada arus yang mengalir ke galvanometer. Jadi kalau 2 mengalir sini, 1 mengalir sini, berarti ada 1 ampere mengalir ke galvanometer. Itu besar sekali 1 ampere. Mungkin lebih kecil lah ya. Tapi konsepnya kurang lebih seperti itu. Jadi kondisi seimbang ini tercapai ketika arus mengalir I1 itu sama dengan I3, I2 itu sama dengan I4. Gitu ya. Nah, artinya apa? Anggaplah kita kalikan 0, kita tidak lihat ini ya, galvanometer. Artinya apa? Ketika I1 sama dengan I3, artinya apa? Itu sama dengan tegangan, ya kan? Ingat, PI kali R. Jadi I sama dengan V per R. V itu di sini dalam hal ini adalah baterai, ya, EMF kalau namanya, electromagnetic force.
bisa juga disebut IMF ya, IMF. Nah, itu kita lihat bahwa itu berapa? Berarti kan tegangan dibagi tahanan totalnya. Tahanan totalnya satu R1 dengan R3. I1, I3 nih. Nah, kalau I2 itu tegangan itu dibagi R2, R4. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi kalau I1 ya, ketika kita set R1 sama dengan R2, maka I1 harus sama dengan I2, maka ini ini pun harus sama dengan ini gitu. Tetapi dengan syarat R1 harus sama dengan R2. Jadi kita tinggal melihat I1 dan I2-nya harus sama. Sehingga dari itu kita dapatkan ya, kalau kita lihat ini I1 R2 kita ketika sama bisa kita hilangkan I1 I2, berarti ini sama dengan ini, maka R1 R1 ya, ini dari sini R1 I1-nya kan ini. Ya. Nah, kita bisa R1 sebenarnya. Karena ini ada ini ada kita bisa hilangkan ya. R1 bentar saya ganti ini pointer saja supaya gampang. Ya, R1 dibagi R1 tambah R3 sama dengan R2 dibagi R2 tambah R4. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kalau kita putar ya, kita pindahkan ini ke sini ya. Kita pindahkan ke sini R1 R2 tambah R1 R4, berarti ini apa? Ini kita pindahkan ke sebelah kanan, jadi ke atas dia R1 R2 ditambah R2 R3. Karena di sini ada R1 R2, di sini ada R1 R2, kita pindahkan bisa saling menghilangkan. Jadi tinggal R1 R4, sini R2 dan R3. Karena di sini ada R1 R2, di sini ada R1 R2. Jadi bisa kita hilangkan. Berarti kondisi seimbang ketika apa? R1 R4 dikali R4 itu harus sama dengan R2 kali R3, seperti yang saya sampaikan di awal kuliah tadi. Jadi ini harus sama. Artinya ketika ini sama, apa yang terjadi? Ini bisa 0. Oke? Ini bisa 0. Oke? Makanya dengan syarat R1 R2 sama. Kalau ini kalau ini sama kan, berarti seimbang. Ya kan masuknya. Tapi kalau di sini tidak sama juga, ini juga mengakibatkan ini tidak seimbang dan menghasilkan defleksi, penyimpangan di galvanometer. Itu hasil ukur. Nah, ketika tiga tahanan diketahui, nilainya misal tambahan keempat itu tidak diketahui, saya. Nah, dapat dihitung R4 sama dengan R3. Kita ketahui ini, kita ketahui R1, kita ketahui R3, maka R4 ini bisa dihitung pastinya dari rumus yang ini kan. R4 sama tinggal kita pindahkan aja ini, ya. R1-nya ke tengah ya. Jadi itu R4 itu tahanan tidak ketahui. R1 R2 itu rasio arm yang harus sama. Ini berarti kan sama. Nah, kalau ini sama, artinya apa? R4 sama R3. Kalau ini tidak sama, maka kita hitung supaya dapat nilai R4. Misalnya R2-nya lebih besar daripada R1, maka dia lebih besar daripada R3, R4-nya. Ya. Nah, jadi jembatan Wheatstone ini biasanya umumnya digunakan pada pengukuran presisi tahanan sekitar 1 ohm sampai ke bawah rentang mega ohm. Jadi dia dari 1 ohm sampai mega ohm kan ya, 10⁻6 itu di bawahnya lah, bisa mengukur. Jadi dia apa bilangnya medium lah ya, medium gitu ya. Nah, penyimpangan terbatas itu adalah mungkin menjadi salah satu faktor errornya gitu ya, galapnya. Kenapa itu tidak bisa dihindari? Karena kalau masih ingat limiting error yang dijelaskan di awal kuliah. Limiting error itu adalah apa? Error yang tidak bisa dihindari. Itu bisa karena memang alatnya, spek alatnya yang udah segitu. Jadi memang fisik gitu, tidak bisa dihindari ya. Jadi itu dikenal sebagai limiting error atau biasa disebut dengan garansi error. Garansi error. Jadi digaransi bahwa toleransi pengukurannya ya errornya paling maksimal misalnya 5% alat ukur ini. Nah, itu berarti rentang errornya kemungkinan di situ. Tapi kalau makin presisi berarti mungkin bisa makin mahal alat itu. Jadi jenis kesalahan ini perbaikan tidak bisa di rangkaian, harus di instrumennya gitu, di bahannya. Jadi bagaimana kita desain materialnya, pengerjaan digunakan ketika konstruksi dari instrumen. Oke. Nah, sekarang jembatan Wheatstone. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Nah, kita lihat
jembatan Weston ini diubah. Ini menggunakan rangkaian listrik. Kalau kalian belajar rangkaian listrik, saya tidak tahu kalian sudah ambil atau belum. Ada yang dikenal dengan untuk mempermudah perhitungan, biasa digunakan rangkaian namanya Thevenin. Ini sebenarnya ada agak sedikit miringnya ya, apa Thevenin ini ada sedikit apa tidak pokoknya supaya gampang saya sebut Thevenin sini ya. Rangkaian Thevenin jembatan Weston pada terminal CD. Jadi kita lihat di sini, ya kita lihat di sini dengan asumsi bahwa ini tidak ada dulu, G-nya hilangkan dulu, galvanometer. Jadi kalau galvanometer ini kita C, terminal C sini, terminal D ini D ya, bukan C ini D. Nah, ini kita anggap ada tahanan dalam. Jadi tahanan dalam ini, kalau kita tarik ini, kita tarik gini. Nah, ini kita taruh sini, jadi tahanan dalamnya ini RB, tahanan dalam baterai ya. Kalau kita tarik ini ke sini, jadi bikin di tengah-tengah dia gini. Karena ini kan kita anggap nol ya, kita anggap putus gitu ya. Kita anggap dia apa tahanannya unlimited, tahanan tak terbatas ya, putus dia. Nah, kita berarti itu konsep dari Thevenin ya. Maka apa? Maka kita bisa bikin rangkaian Thevenin jembatan kurang lebih seperti ini. Nah, ini akan kalian gunakan, bukan hanya pada rangkaian jembatan Thevenin ini. Rangkaian yang rumit itu bisa jadi mudah, jadi dibikin singkat. Jadi tinggal ini sistem ini tahanannya tinggal nanti ujung-ujungnya tinggal RTH, tahanan Thevenin yang mewakili tahanan ini. Jadi kan gampang nih, tinggal ini asumsikan ini untuk semua nih, sehingga ketika di hari ini apa yang terjadi bisa ketahuan. Ya, ini rangkaian Thevenin jembatan Weston CD. Kita lihat, nah. Kemudian dari sini kita dapat RTH-nya, ya kita dapat RTH-nya. Nanti kita hitung pada halaman slide berikutnya. Jadi dapat RTH-nya, maka apa? Maka kita masukkan kembali G-nya, kita kembalikan G-nya. Jadi ini jadi RTH jadi dapat RTH sini ya. Tegangan Thevenin berapa kita harus hitung. Kita tidak bisa pakai tahanan baterai yang awal, karena kita sudah modif dengan metode rangkaian Thevenin ini. Nah, kita pasangkan G-nya, ya, galvanometernya, maka kita bisa dapat IG-nya berapa. Jadi ET itu, jadi perhitungan sederhana. Ya tinggal ini, IG sama dengan ETH, gitu ya, dibagi RTH bagi RG. Jadi ngitungnya kan agak rumit, seperti ini kan agak rumit. Nah, kalau gini kan gampang. Ini cuma tahanan di sini, hitung ini pun lebih mudah. Itu manfaat dari rangkaian Thevenin. Nah, bagaimana menghitung RTH-nya atau tahanan Thevenin? Tahanan Thevenin apa? Tahanan mewakili ini nih. Yang mewakili rangkaian jembatan dan tahanan dalam baterai, ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dari sini berarti R1 ya. Nah, kita anggap tahanan internal baterai ini diabaikan lah. Ya, kita anggap diabaikan. R1 ya. Ya, ini kita lihat R1. Kalau kita putus kita lihat ini R1 ya, ini paralel ya. R1 R3 kita mencari ekuivalensinya. R1 R3 paralel ini ditambah dengan paralel ini. Jadi seri nanti, kalau seri kan ditambahkan. Kalau paralel itu R1, ingat ya, kalau kalian belajar rangkaian listrik, kalau paralel itu gimana? Kalau paralel itu R1 dikali R3 dibagi R1 tambah R3. Kalau paralel 2 ya, sehingga didapatkan ini. Ya. Ditambah R2 paralel dengan R4. R2 kali R4 ya, dibagi R2 tambah R4. Dapat ini. Sehingga dapat rangkaian Thevenin, tahanan Theveninnya. Dapat tahanan Thevenin kita masukkan ke sini tadi, yang di awal tadi tuh. Ya, CD ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, sehingga kita dapatkan IG-nya. Nah, sekarang contoh. Nah, ingat, mohon diperhatikan contoh ini karena ini nanti contoh yang kedua, ini kalian tinggal ubah-ubah dikit ya. Tetapi kalau kalian tidak paham ini di contoh ini, kalian akan sulit mengerjakan. Nanti saya publish di geser dan setelah saya menjelaskan contoh ini. Jadi mohon ditanya jika tidak mengerti contohnya ya. Nah, nanti kalian kerjakan contoh yang kedua ya. Ini contoh yang pertama, contoh yang kedua kalian kerjakan, nanti langsung dikumpulkan. Saya tunggu kurang lebih
mungkin 15 atau 20 menit gitu ya. Nanti dikerjakan, nanti baru kita lanjut lagi materinya. Oke, nah contoh satu. Nah, siapkan kertas nanti ya, siapkan kertas sama pen, difotokan nanti. Nah, contoh satu, perhatikan jembatan Weston di samping ya. Ini tahanan dalam baterai diabaikan ya. Nah, galvanometer memiliki sensitivitas arus 10 mm per mikroampere ya, sensitivitasnya. Tahanan dalam itu 100 ohm. Ini kita lihat 100 ohm ya. Tadi kan tak ada. Sekarang kita hitunglah defleksi atau penyimpangan galvanometer disebabkan ketidakseimbangan 5 ohm. Nah, ini kan tidak seimbang, ini 100 ya. Ya, ini 100, ini 2005. Jadi kalau R1, ini R1 ya. Bisa macam-macam, pokoknya tahanan yang seberang ya. 100 ohm kali, misalnya ini, anggaplah ini misalnya 2000. 100 kali 2000 dengan 200 kali 10.000, nanti kan sama. Berarti ini seimbang, walaupun ini rasio ohmnya tidak sama ya, tapi ketika itu kita adjustmentnya di sini ya sama ya, berarti seimbang. Tetapi karena penambahan 5 ohm di sini ya, penambahan 5 ohm di sini kita lihat menjadikan dia sedikit tidak seimbang. Jadi 100 dikali 2005 itu tidak sama dengan 1000 kali 2000. Ada sedikit perbedaan. Itu yang menyebabkan adanya arus yang mengalir pada galvanometer nantinya. Nah, kita lihat solusinya. Nah, jembatan seimbang pada lengan BC tadi ya. BD maksudnya, BD, bukan BC ya. BD memiliki tahanan 2000 ohm. Karena tahanan pada lengan BC itu 2005 ohm. Ya. Oke. Oh, sorry, betul BC. Jadi lengan ini maksudnya, bukan yang ini. Ya, ini BC. Oh, ini betul berarti. Ini BC benar ya, bukan BD, BC, sorry. Nah ya, maka terjadi sedikit ketidakseimbangan ya. Langkah pertama, kita mencari tegangan ekuivalen Thevenin pada terminal BD. Nah, jadi cari dulu tegangan ekuivalennya. Perbedaan BD, potensial BD dengan menghilangkan galvanometer dari rangkaian adalah tegangan Thevenin. Jadi kita mencari ETH-nya dulu, tegangan Thevenin. Jadi karena kita ingin mencari ini kan, ETH-nya dulu nih. ETH-nya berapa gitu ya. ETH-nya berapa. Itu artinya apa? EAD kurang EAB. EAD ya, kurang EAB. Ya, kita dapat tegangan Thevenin-nya. Berarti 5 volt dikali 100. 5 volt apa? 5 volt ada tegangan baterai ini. 5 volt tegangan baterai. Oke. Dikali 100 ada tahanan dari ini, dibagi 100 tambah 200 ya, oke, dikurang ya, sisi kiri 1000 dibagi 1000 tambah 2005, dapatlah 2,5 milivolt. Itulah tegangan Thevenin-nya, ya, tegangan Thevenin, oke, atau disebut dengan ETH. TH ini Thevenin ya, tegangan Thevenin. Oke, kenapa tegangan kita dapat? Karena kita ingin mentransform dia punya rangkaian tadi menjadi rangkaian Thevenin. Ini, maka kita akan ETH-nya. Baru berikutnya langkah kedua, setelah kita dapatkan dia punya ETH, kita cari dia RTH-nya. Langkah kedua kita cari RTH-nya, RTH atau tahanan Thevenin-nya. Jadi kita mencari tahanan ekuivalen Thevenin pada terminal BD tadi ya. Jadi BD, jadi kita transform ini, ingat kita ini BD ya. BD ini berarti sama seperti yang angka ini, kita cari tadi kan CD, karena apa? Karena ini CD, sekarang BD ya. Kita lihat, nah, tahanannya berapa? Nah, kemudian kita ada kita loskan ini ya. Kita ini AC ini. Nah, kita loloskan karena tahanan internal baterai adalah 0 volt ya, maka didapat rangkaian ekuivalen tahanan Thevenin sebagai berikut. Jadi ini dianggap 0 ya, tahanan internal baterai, tapi tahanan galvanometer nanti ada, tahanan internal galvanometer ada. Jadi karena ini kita anggap ini kan paralel nih. Ya, pakai cara yang tadi. DRTH sama dengan ini kita paralelkan jadi dapat satu tahanan, ini kita paralelkan jadi dapat satu tahanan.
Jadi ini seri nanti antara paralel ini dengan paralel yang kanan. Berarti ini tahanan berapa? Ingat 100 kali 200 dibagi 100 tambah 200. Jadi 100 kali 200 tambah, dibagi 100 tambah 200 sama 300. Ya. Ditambah paralel ini 1000 ditambah kali 2005 dibagi penjumlahnya ini 1000 1000 ditambah 2005 3005, sehingga kalau kita jumlahkan secara sederhana itu dapat 734 ohm ya, 334 ohm. Itu tahanan tekniknya. Dapat ETH, dapat RTH, kita gambarkan dia punya rangkaian terpilih. Dapat ETH, dapat RTH ya kan. Jadi ETH-nya 2,5 volt, 2,5 milivolt, RTH-nya 738 ohm. Maka kita dapatkan tahanan dalam ini sudah sebutkan soal tadi ada 100 ohm ya. Oke. Nah, IG-nya 3, maka kita dapatkan IG-nya. IG-nya dapat dari mana? IG kan gampang. ETH ini dibagi tahanan total. RTH ditambah RG. Ya. Nah, sama dengan 2,5 milivolt miliampere, salah nih. Milivolt ya, dibagi 734 sorry. Ya. Dibagi 734 ohm tambah 100 ohm sama dengan 3 mikroampere IG-nya. Ya, IG-nya 3 mikroampere. Nah, coba nanti dihitung ulang nih. Ya, pokoknya inilah pertanyaan. 3 mili artinya apa? 10 pangkat min 3 ya. Berarti ini enggak 2,5. Harus dikalikan dibagi 1000 nih, ya. Sehingga 3 mikroampere. Ya, dapatlah IG-nya. Nah, IG. Nah, kita kan pengen mencari defleksinya. Mencari defleksinya, defleksi galvanometer defleksi sama 3 mikroampere. Jadi arus yang mengalir ke galvanometernya 3 mikroampere. Ya. Dikali apa? Dikali sensitivitas dari galvanometer. Sensitivitasnya apa? 100 mm per mikroampere. Jadi kalau ada 3 mikroampere yang mengalir, artinya apa? Berarti yang itu 3 kali 10 miliampere. Artinya ini mikroampere yang hilang, berarti 30 mm. Jadi galvanometer itu jarum penunjuknya bergerak defleksinya sebesar 30 mm. Oke? Ada ya? Jadi misalnya ETH tuh dari ini ya Pak, rumusnya yang dipakai itu bisa ini ya Pak, L1 misalnya itu ya Pak, memisalkan EAD itu jadi L1 dibagi L1 plus 3 dikurang misalnya EAB-nya tuh dimisalkan menjadi L2 plus L4 ya Pak, supaya lebih itunya. Jadi rumus ini ETH nih. Ya. Tapi kalau ETH-nya dikurang, kalau LTH ditambah. Ya, kalau RTH ini maksudnya dikurang ditambah gimana? Kalau untuk mencari ETH kan EAD dikurang EAB. Kalau LTH-nya kan ya ini ditambah. Tapi kalau Tambah. Karena rangkaian ekivalennya. Nah, karena rangkaian RTH ini mencari rangkaian ekivalen dari ini. Sedangkan ETH ini kan ETH itu tegangan. Kalau ini kan ini tahanan yang mewakili tahanan dari rangkaian ini, ya. Nah, tapi kalau ETH, ya, ETH ini kan EAD kurang EAB. Nah, jadi nanti kelihatan bahwa sebenarnya ini nanti yang apa? Ini harusnya sama ya. Kalau misalnya itu kan, kalau tidak sama berarti ada defleksi. Tidak Mas? oh nggak tuh Bang. Ya, ini kan harusnya sama nih. Kalau tidak sama, berarti ada defleksi. Tapi karena ada defleksi, maka ada tegangan yang dihasilkan, kan tidak? Jadi ada tegangan yang beda potensial yang terjadi. Tetapi ketika dia sama, dia sebenarnya seimbang dia. Harus dihitung lagi, tetapi indikasi awal itu seimbang. Tetapi ketika dia tidak sama, ada 2,5 volt ini sebenarnya ada indikasi bahwa dia ada ketidakseimbangan. Tetapi ketika dia 0, misalnya EAD, tegangan di sini sama ya. Ini kan karena beda nih, tahanannya beda, maka pasti dia tidak sama. Apa ya? Oke. Tapi nanti di ujungnya bisa sama. Secara total dia sama, tetapi
ketika di sini nih dia ada ketidaksamaan. Secara total mungkin sama nanti, tetapi akibat dari ini, dari dia beda, kecuali ini sama ya. Kalau ini sama misalnya 100 100, kalau ini 100 100 kan pasti dia 0 nih kan, ini pasti 0 ya. Ketika 0 berarti tidak ada ETH-nya 0. Ketika ETH-nya 0, ETH-nya 0 berarti tidak ada harus mengalir ke IG. Tetapi karena ada tegangan inilah, maka ada IG. Ada IG, maka ada tegangan galvanometer gitu. Ada arus mengalir, tapi kita tidak hitung tegangannya. Tetapi ketika ada arus mengalir, itu dihubungkan dengan berapa arus yang mengalir. Berapa arus yang mengalir kita dihubungkan dengan sensitivitasnya. Ketika dia mengalir sebesar 1 mikroampere maka 10 mm, 2 mikroampere bahkan 20, 3 mikroampere maka 30 dan seterusnya seperti itu. Moga-moga jelas ya. Jelas Pak, jelas. Oke. Jelas. Oke ya. Sudah ya, kita tugas ya. Nah, silakan dikerjakan yang ini. Ya, saya nanti sharing di grup sebentar ya. Sebentar. Maaf Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Iya Pak, kalau pas pertanyaan yang defleksi galvanometer ini untuk satuannya sendiri dari mikroampere diubah ke milimeter ya Pak ya, dikalikan dengan ini sensitivitasnya atau gimana Pak? Defleksi ini? Iya Pak. Ini kan bisa dihilangkan ini mikroampere, berarti tinggal milimeter. Oh iya Pak, ya Pak. Oke. Ya kan? Oke. Iya Pak. Sip. Terima kasih Pak. Defleksi bukan ampere ya. Defleksi itu seberapa jauh dia bergerak. Jadi harusnya milimeter, kalau sudut ya perubahan sudut gitu. Kalau defleksi itu jarum penunjuk sejauh mana. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya. Nah ya, contoh 2 tadi ya kurang lebih hasilnya seperti inilah. Ya, arus galvanometer ya. IG-nya dapat 2,02 yang semua yang di perhitungan sebelum itu sama persis dengan contoh 1. Jadi sebenarnya kalian tinggal nyalin aja sih. Ya. Cuman ininya aja beda di ujungnya ya. Di ujungnya aja beda. Oke. Jadi karena ada defleksi di sini IG galvanometer, nah, maka dia bisa sekitar 2,02 mm ya pergerakannya. Berarti ada bergerak lah gitu. Walaupun kecil ya, ada bergerak. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya ada jembatan Kelvin. Ini mungkin 5-10 menit lagi kita berakhir ya. Berikutnya jembatan Kelvin. Jembatan Kelvin ini jembatan ganda, biasa disebut orang jembatan ganda karena dia tambah di sini. Ada B dan A nih tahanannya. Itu disebut juga jembatan ganda Kelvin atau jembatan Thomson ya, Thomson. Itu sebuah alat ukur yang ditemukan oleh William Thomson. Ya. Kemudian kecuali dengan tambahannya, ini resius tambahan. Biasa jembatan ini digunakan untuk ukuran hambatan yang rendah. Kalau tadi dengan Wheatstone itu dia bisa mengukur 1 sampai mega ohm gitu ya. Kalau ini mengukur di bawahnya gitu. Jadi di bawahnya dia mengukur kecil gitu ya. Mengukur hambatan yang rendah. Oke, nah itu kita lihat bahwa sini ada pertambahan. Jadi perangkat luar utama dari lengan rasio ini, resistor biasa dikenal dengan lengan rasio ini. Kita lihat ini. Nah, kita lihat bahwa dia ada penambahan tahanan A dan B. Tahanan A dan B. Di tahanan A dan B ini kita lihat bahwa ada terminal di sini. Jadi terminal pada galvanometer ini ada sedikit berubah. Ini pengembangan dari jembatan Kelvin yang pertama itu yang yang memiliki sedikit error. Tapi karena kita ada penambahan ini maka kita bisa lakukan pengukuran tahanan rendah. Kita lihat bahwa nanti KL ya, tegangan KL itu sama dengan tegangan LMP sini ya, LMP. Nah, jadi kalau kita samakan dia akan menghasilkan ini EKL sama LMP dari ini ya, R1 per R1 sampai 2 dan seterusnya ini ya, itu kita dapatkan kurang lebih seperti ini ya, kita samakan kan.
Nah, kalau kondisi awal A per B sama dengan R1 dengan 2, artinya apa? R1 per R2 sama dengan A per B. Ya, kalau sama itu ya, A per B itu sama dengan R1 per 2, R1-nya sama A, atau misalnya pokoknya pembaginya R1 bagi 2, hasilnya sama dengan A dan B, maka dapat dikatakan bahwa ini itu 0. Jadi kalau ini 0 itu tinggal ini. Tinggal yang ini ya, tinggal ini. Oke. Jadi sehingga kita dapatkan R3 sama dengan ini. Nah, kemudian jembatan Kelvin itu dapat mengukur tahanan 0,01 sampai dengan 1 ohm. Jadi kalau tadi jembatan Weston itu bisa mengukur 1 sampai mega ohm, di bawah 1 ohm sampai 0,001 ohm itu bisa diukur dengan jembatan Kelvin. Jadi itu pengukuran tahanan-tahanan yang sangat-sangat rendah, gitu ya. Oke, kalau di gambar ini dia dari 0,01 sampai 10 ohm diukur pada gambarnya. Ini gambar pabrikan. Nah, kemudian ada juga sebut jembatan mega ohm, ya. Nah, ini kok tadi sangat kecil di bawah 1 ohm, kok ini mega ohm, dia besar ya, hitungannya mega. Nah, itu di atas ketika kita mengukur tahanan-tahanan yang sangat-sangat besar, ya, itu pengoperasiannya menggunakan guard terminal sini, ya, karena yang sangat tinggi. Ini kok kita tanpa guard ya, kalau kita tanpa guard, ini kok dengan guard ini bisa, kita lihat ya, kita dengan guard kita lihat. Nah, mega ohm ini untuk lebih presisi biasanya ditambahkan dengan galvanometer, jembatan Weston, ya, jembatan Weston untuk mendapatkan nilai yang sangat presisi. Pada guard ya, pada rangkaian guard ini ditambahkan jembatan Weston, ya, untuk meningkatkan akurasinya. Nah, di mana diaplikasikan ini itu biasa dia bisa mengukur lapisan material untuk insulasi. Jadi kalau untuk insulasi itu insulator dan sebagainya, untuk lapisan kabel yang itu dia harus benar-benar dihitung sehingga benar-benar tidak ada harus bocor atau misalnya kabel yang salah hitung, misalnya terpegangkan bisa nyentrum gitu ya. Nah, ini biasa digunakan untuk mengukur tahanan pada lapisan material insulasi yang digunakan pada mesin listrik di industri. Nah, kemudian mengukur material insulasi yang digunakan pada pembungkusan kabel listrik misalnya, jangan sampai dia keluar gitu. Jadi tahanannya harus dihitung benar sehingga benar-benar kuat gitu ya. Mengukur tahanan kebocoran pada kapasitor. Itu contoh-contoh untuk mega ohm. Jadi kalau secara resume tadi bahwa tahanan dalam kalau untuk mengukur tahanan 1 sampai mega itu bisa menggunakan jembatan Weston sendiri. Kemudian untuk yang rendah di bawah 1 ohm itu dari 0,01 sampai 1 ohm itu bisa menggunakan tahanan jembatan Kelvin. Untuk yang tinggi kita bisa menggunakan jembatan mega ohm dengan terminal guard ya. Oke, demikian